Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Kali ini ya kita teruskan melanjutkan pembahasan buku tema 6 kelas 6 SD maupun MI subtema 2 ya. Kita awali dengan pembelajaran yang pertama. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sejenak. Semoga dengan berdoa kita mendapatkan kemudahan di dalam memahami pelajaran dan bisa menguasai materi pelajaran. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, anak-anak kelas 6 SDMI, Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu orang tua siswa, mari kita pelajari bersama, bahas bersama buku tema 6 ya. Buku tema 6 menuju masyarakat sejahtera ya. Untuk kelas 6 SD maupun MI ya, kita akan belajar subtema 2 ya, untuk pembelajaran ke-1 ya. Baik, kita akan mulai ya. Kita sudah memasuki pada subtema 2 ya. Subtema 2 membangun masyarakat sejahtera ya. Di pembelajaran 1 ini membangun masyarakat sejahtera ya. Kita baca. Minggu siang Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Ya. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Nah, ini ya, ibu-ibu PKK sedang berlatih membatik, membuat batik ya. Kalian juga sudah mulai belajar membatik sejak kelas 5. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ayo membaca. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk
perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi, hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah mengenal kewajiban, ya, membahas kewajiban. Sekarang mengenal hak. Ayo berlatih. Teks yang telah disajikan di atas merupakan jenis teks non-fiksi, ya, jenis teks atau bacaan non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, ya, realita atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Ya, ini judulnya. Ini paragrafnya 1, 2, 3, 4, 5. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum atau mengandung gagasan utama. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah disajikan di depan. Kemudian tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing paragraf. Sampaikan secara lisan di depan teman-teman kalimat utama dan gagasan utama tersebut. Buatlah rangkuman dari yang disampaikan oleh teman-temanmu dalam
bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, ini ya. Nah, mari kita kita isi ya. Paragraf 1. Ini ya, paragraf 1 ini. Kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Ya. Ini kalimat nih di sini ya. Nah, kalimat utama hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utama adalah hak warga negara Indonesia ya. Ini kalimat utamanya, ini gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Yang paragraf 2 ini ya, kalian tadi sudah baca. Kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ulangi, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ya. Gagasan utamanya adalah hak mendapat perlindungan hukum, ya. Ini tadi ya kalimat utamanya, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Gagasan utamanya adalah hak mendapat perlindungan hukum. Paragraf 3. Ini ya, paragraf 3. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ulangi, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utamanya adalah hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak. Ya. Nah, baik, kita teruskan paragraf keempat ya. Kalimat utamanya adalah hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, gagasan utamanya adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ya, kita teruskan alinea 5 ya, paragraf 5 ini ya. Yaitu kalimat utamanya, masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu. Nah, baik. Mari kita teruskan. Kita lanjutkan halaman berikutnya ya. Nah, ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal berapa sajakah yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia? Diskusikan bersama teman satu kelompokmu ya. Selanjutnya, tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Ini ya.
Tuliskan kesimpulan tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia. Nah, di sini ya. Kalian diskusikan ya. Nah, tentunya dari diskusi kalian, nah isinya adalah sebagai berikut ya. Kita bahas bersama ya. Nomor 1, ini hak-hak warga negara Indonesia apa saja? Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pada pasal berapa ya? Tuliskan ya, kita teruskan. Tuliskan kesimpulan ya tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia ya. Di sini nomor 1 sampai 9 ya, hak-hak warga negara Indonesia apa saja ini, kemudian ketentuannya ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa, ayat berapa ya. Mari kita bahas. Baik, kita ini kan 1, mendapat perlindungan hukum ya, ada pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan perlindungan penghidupan yang layak, ada pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 2 ya. Begitu. Kemudian yang 3, ikut serta dalam upaya bela negara, ada pada pasal 27 ayat 3. Yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, ini ada pasal ya, pasal 28 ayat 3. 28 ayat 3. Kemudian nomor 5, hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45-nya adalah pasal 28 ayat 28 ayat 1 ya. Kemudian ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara adalah pasal 30 ayat 1. 7, mendapat pendidikan pada pasal 31 ayat 1. 8, bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, ada pada pasal 28C ayat 1. 9, memanfaatkan sumber daya alam, ada pasal 33 ayat 3. Memanfaatkan sumber daya alam, pasal 33 ayat 3 ya. Kemudian teruskan nomor 10, fakir miskin dan anak-anak terlantar yang terlantar dipelihara oleh negara, ini pada pasal 34 ayat 1. Pasal 34 ayat 1. 11, memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, ada pada pasal 28H ayat 1 ya. 28H ayat 1. Pasal 28H ayat 1. Tuliskan kesimpulan tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur
tentang hak-hak warga negara Indonesia berdasarkan hasil diskusimu dengan kelompokmu ya di sini ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak. Hak-hak tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak. Hak-hak tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa. Ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ya. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sudahkah perilakumu mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Bagaimana contoh perilaku tersebut? Nah, kita pelajari lagi ya. Ayo menulis. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan NKRI. Tuliskan perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah ya, ini ya, upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI ya. Nah, nomornya 1-3. Sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI seperti apa sikapnya? Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaannya apa? Jadi sikapnya apa ya terhadap cara mempertahankan kemerdekaan NKRI? Terus perilaku apa yang dilakukan untuk melakukan sikap ini ya? Ya, baik. Nah, di sini pertama ya. Pertama yang sikap aja dulu nih. Sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI, cinta tanah air ya.
Nah, perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan RI dari cinta tanah air itu apa perilakunya? Satu, ya A, melestarikan budaya bangsa. Ini cinta tanah air. Yang B, menjaga kelestarian lingkungan, ya, menjaga kelestarian lingkungannya agar tidak rusak, ya. Jaga hutan, ya, terus sungai, jangan membuang sampah, itu perilaku sikap cinta tanah air. Yang kedua, ya, tadi ya, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga C, rajin belajar. Nah, ini rajin belajar adalah sikap cinta tanah air, ya, perilaku dari sikap cinta tanah air. Sikap yang kedua adalah membina persatuan dan kesatuan, ya, di dalam rangka mempertahankan kemerdekaan NKRI, maka membina persatuan dan kesatuan. Perilakunya apa? Seperti apa membina persatuan dan kesatuan? A, berteman dengan siapa saja, tidak membedakan agama, ras, suku, ya, warna kulit ini. Jadi dengan siapa saja, tidak membedakan kaya, miskin, dan sebagainya, ya. Yang B, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, ya, daerah lain juga kita pelajari, kita kenal, ya, kita hargai. Yang C, menolong siswa, ya, menolong siswa tanpa membedakan suku, ya. Jadi menolong teman, ya, siapa saja, menolong teman siapa saja tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan sebagainya, ya. Jadi semuanya ditolong, gitu. Sikap yang ketiga dalam rangka mempertahankan kemerdekaan NKRI adalah rela berkorban. Nah, ini rela berkorban, ini sikapnya. Perilakunya apa? Perilakunya adalah bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, bersedia menolong dengan harta. Bisa rela berkorban itu menolong dengan tenaga, pikiran, dengan harta, ya. Baik, ayo renungkan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang gagasan pokok pada setiap paragraf dalam teks non-fiksi di atas, bacalah kembali teks atau bacaan non-fiksi berjudul Hak Warga Negara di atas, ya, tadi, ya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nah, seperti apa, ya? Apakah kamu dapat menentukan kata kunci dari judul teks maupun dari isinya? Bisa, ya. Tadi sudah menentukan judulnya apa, kata kuncinya sudah ada, ya. Tadi sudah kita pelajari. Yang kedua, apakah kamu dapat memperkirakan isi teks dari judul yang telah kamu baca? Bisa, karena kita sudah tahu, ya, tentang kata kuncinya, ya. Apakah kamu sudah dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf? Bisa, ya, seperti tadi sudah kita pelajari. Bisa. Tuliskan hasil renunganmu, ya. Kita semuanya sudah bisa menentukan judul, kata kunci, isinya, dan kesimpulannya, ya. Baik. Bersama-sama orang tua, bersama orang tuamu, amatilah kehidupan dan perilaku masyarakat di sekitar tempatmu, ya, tempat tinggalmu. Tuliskan perilaku mereka yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Tuliskan pula hak-hak masyarakat setiap warga negara Indonesia yang sudah terpenuhi, ya. Nah, ini kita pelajari bersama, ya. Nah, di sini perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI apa? Ikut serta menjaga keamanan desa, ikut serta kerja bakti, mau berteman dengan siapa saja, mencegah pencemaran lingkungan, ya, menjaga lingkungan. Kemudian di sini hak-hak setiap warga negara Indonesia yang sudah terpenuhi apa?
Nah, di sini mendapatkan pendidikan, memperoleh pelayanan masyarakat, mendapatkan pelindungan dan dari gangguan keamanan, dan memilih atau dipilih menjadi aparat desa ya. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar ya, sudah selesai ya di pembelajaran ke-1 ya, subtema 2, tema 6 ya. Semoga bermanfaat dan kalian bisa paham. Sekian ya dari Pak Praitno, dan semoga kita akan bertemu kembali di pembahasan berikutnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.